Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam. Pada kelompok 2 ini ada saya, Wina Nadira Sam, dan juga mungkin bisa di next slide. Oke, selanjutnya ada cerita Safira Mayada, Anissa, Wiritanaya, Bariwanisa, Jini Indah, dan Sabira. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang saya katakan tadi, apabila kita ingin menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual dalam agama Islam. Mungkin bisa di next. Untuk latar belakang sendiri. Baik, jadi di sini tingginya angka remaja di dunia yang terkena penyakit menular seksual yang dapat disebutkan. Di sini pengetahuan remaja tidak semua memahami IMS dan juga menormalisasi pergaulan bebas dengan alasan saling suka. Perilaku ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan, pemerkosaan dalam berpacaran, dan IMS. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi dan pendekatan agama agar tingkat kejadian seperti ini dapat ditekan. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah yang kita rumus di masalah ini. Yang pertama, ada apa saja permasalahan seksual yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja permasalahan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Yang keempat, bagaimana hubungan kesehatan dan reproduksi ibu dan anak. Dan yang kelima, bagaimana peran ibu dan anak dalam pandangan Islam. Bisa di next? Oke, tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui apa saja permasalahan seksual di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui apa saja permasalahan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mengetahui cara untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Yang keempat, mengetahui hubungan kesehatan dan reproduksi ibu dan anak. Dan yang kelima, mengetahui peran ibu dan anak dalam pandangan Islam. Next. Jadi, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menurut pandangan Islam, permasalahan kesehatan dan reproduksi seksual di kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam, juga bagaimana hubungan kesehatan dan reproduksi ibu dan anak, dan peran ibu dan anak dalam pandangan Islam. Makalah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Muslim tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk selanjutnya akan dengarkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu adalah definisi kesehatan reproduksi. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Fungsi dan prosesnya, kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses. Makna ini menurut ICPD tahun 1994. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Hal ini definisi kesehatan reproduksi menurut BKKBN tahun 1996. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya yaitu adalah definisi kesehatan seksual. Nah, menurut FPA tahun 2025, kesehatan seksual didefinisikan oleh FPA sendiri yaitu Family Planning Association, yaitu kapasitas dan kebebasan untuk menikmati dan mengekspresikan seksualitas tanpa memiliki ketakutan terhadap eksploitasi, tekanan, luka fisik, atau emosional. Nah, menurut WHO, kesehatan seksual merupakan hal yang mendasar bagi kesehatan dan kesejahteraan individu, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan, serta bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dan negara. Kesehatan sosial, jika dipandang secara positif, memerlukan pendekatan yang positif dan penuh hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual, serta kemungkinan untuk memiliki pengalaman seksual yang menyenangkan dan mana bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Next. Nah, selanjutnya definisi kesehatan ibu dan anak. Nah, menurut WHO sendiri, kesehatan ibu dan anak adalah kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosial bagi ibu dan anak selama kehamilan, persalinan, dan masa postpartum. Selain itu, kesehatan ibu dan anak juga meliputi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga usia dewasa. Menurut WHO tahun 2019, sekitar 295.000 wanita meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan pada tahun 2017, dengan mayoritas kematian terjadi di negara-negara berkembang. Hasil long form SP 2020 juga menunjukkan angka kematian anak sebesar 2,98%, yang artinya terdapat sekitar 3 kematian anak umur 1-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup di Indonesia. Sedangkan angka kematian balita dari hasil long form SP 2020 menunjukkan angka sebesar 19,83%, yang artinya dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 19-20 diantaranya yang tidak dapat berhasil hidup hingga umur tepat 5 tahun menurut PBS tahun 2023.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah permasalahan kesehatan reproduksi. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor penyebab permasalahan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu disebabkan oleh infeksi dan peradangan. Infeksi ini bisa dari bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan peradangan. Yang kedua ada kelainan genetik. Yang ketiga ada gangguan hormonal. Yang keempat ada kanker. Yang kelima ada gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang berolahraga, dan obesitas. Yang keenam ada riwayat penyakit keluarga. Yang ketujuh ada paparan bahan kimia seperti pestisida dan bahan kimia industri lainnya. Next. Oke, selanjutnya itu adalah penyakit sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada endometriosis, di mana lapisan jaringan yang membentuk lapisan endometrium tumbuh di luar rongga rahim atau bagian tubuh lain seperti ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Yang kedua ada kanker. Kanker di sini ada kanker diphtheria, kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker endometrium. Yang ketiga ada mioma, yaitu tumor jinak yang tumbuh di rahim sering menyerang wanita di usia produksi. Yang keempat yaitu ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal hingga hormon androgen di dalam tubuh meningkat. Oke, selanjutnya yaitu penyakit sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada prostatitis. Prostatitis terjadi karena pembekakan pada prostat. Karena infeksi bakteri yang menyebar naik. Pembekakan pada prostat ini disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli dan Pseudomonas. Yang kedua ada hernia. Hernia terjadi karena di dalam rongga perut meningkat, misalnya saat mengangkat sesuatu yang berat. Yang ketiga yaitu adalah osteosis, yaitu sebuah peradangan pada testis yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti bakteri E. coli. Yang terakhir yaitu adalah varikosis, yang dimana suatu kondisi terjadi pembekakan pada pembuluh darah dan membawa sperma dari testis ke individu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah permasalahan seksual. Yang pertama adalah zina. Nah, zina secara umum diatur dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 411 ayat 1. Nah, menurut undang-undang tersebut, perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan suami atau istrinya. Persetubuhan itu sendiri merujuk pada pertemuan alat kemaluan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk tujuan reproduksi, di mana alat kemaluan laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan dan berakhir dengan ejakulasi. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya, laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan, perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut dalam ikatan perkawinan, atau laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam kawinan melakukan persetubuhan. Dalam pasal tersebut, perzinaan dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal 10 juta. Tapi, tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam Buku Nomor 1 Tahun 2023, perzinaan baru dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Selanjutnya ada zina dalam pandangan Islam. Menurut para ahli fikih, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang melibatkan penyisipan kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Tindakan ini dihukumi sebagai perbuatan yang terlarang bukan karena keraguan, melainkan berdasarkan nafsu birahi. Definisi zina dijelaskan dalam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Malikiyah. Berdasarkan mazhab tersebut, zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada kemaluan manusia, wanita yang bukan hak miliknya dengan cara disepakati dan terdapat unsur kesengajaan. Yang kedua, mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab ini, zina adalah sebutan untuk persetubuhan yang melanggar hubungan menggunakan alat kelamin perempuan yang masih hidup dan tidak dengan paksaan di negara yang adil, yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut syariat Islam dan perempuan itu bukan miliknya dan tidak ada keraguan atas miliknya. Dan tiga mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab ini, zina dianggap sebagai memasukkan dalam kemaluan yang diharamkan karena merupakan perbuatan yang tanpa keraguan dan cenderung menimbulkan syahwat. Yang keempat, pendapat Hambaliyah. Zina diartikan sebagai melakukan perbuatan keji, yaitu hubungan seksual yang melibatkan baik anak kelamin maupun anus antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa melalui perkawinan. Selanjutnya adalah larangan zina. Larangan zina tujuan untuk melindungi kehormatan manusia sebagai makhluk yang berakal dan mempertimbangkan keturunan serta martabat keluarga. Larangan ini juga mencakup perbuatan yang mendekati zina, seperti berdoa di tempat sepi, memandangi lawan jenis dengan penuh hawa nafsu, memeluk, meraba, mencium maupun cium bersama pasangan. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang jelas, suatu yang buruk. Sangat jelas bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan zina tersebut. Selanjutnya adalah pembuktian zina. Yang pertama itu pembuktian dengan cara menghadirkan saksi. Mayoritas ulama telah menyepakati bahwa perbuatan zina hanya dapat dibuktikan apabila dapat mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, pembuktian zina dengan kawin atau tanda. Alat pembuktian yang digunakan adalah kehamilan pada wanita yang tidak memiliki suami atau tidak diketahui suaminya. Yang selanjutnya adalah hukuman zina. Dijelaskan pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki dideralah masing-masing dari keduanya 1 kali, dan janganlah rasa belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan
agama bahwa jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zina muhsan. Zina muhsan adalah orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Sedangkan zina goir muhsan adalah perawan atau penjaga yang melakukan hubungan badan. Hukuman zina muhsan yaitu dirajam sampai mati. Nah, syarat penjatuhan hukumannya yang pertama mukallaf, yaitu telah memiliki akal sehat dan telah mencapai kematangan pikiran. Yang kedua merdeka, yaitu seorang budak tidak dapat dikenakan hukuman zina. Yang terakhir pernah menikah, menuju pada kondisi di mana seseorang telah menikah atau memiliki ikatan pernikahan yang sah, baik sebagai suami atau istri. Yang kedua, zina goir muhsan. Kesepakatan para ulama mengenai hukuman bagi perawan atau wisata adalah mendapatkan hukuman penjara sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya adalah dalam konteks zina terhadap kesehatan. Yang pertama, tertular penyakit infeksi menular seksual dengan segala akibatnya. Penyakit ini seperti sifilis, gonorrhea, herpes, chlamydia, bahkan HIV/AIDS. Yang kedua, hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan itu bisa berlanjut pada aborsi, kematian pada ibu, maupun kejadian berat bayi lahir rendah. Dan terakhir, tekanan psikologi sampai depresi. Karena dalam pandangan masyarakat, perempuan yang hamil di luar nikah merupakan aib keluarga yang melanggar norma sosial dan agama. Seks sesama jenis secara umum. Seks sesama jenis atau sering disebut hubungan homoseksual merujuk pada aktivitas seksual yang terjadi antara individu dengan jenis kelamin yang sama. Orientasi seksual ini telah menjadi topik diskusi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual, atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Seks sesama jenis dalam pandangan Islam. Di dalam Islam sendiri, melakukan hubungan seksual sama jenis merupakan perbuatan yang sangat tercela karena di dalam kitab ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, banyak sekali ayat yang melarang melakukan hubungan seksual sama jenis. Salah satunya adalah dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Kemudian dari istri-istri kalian itu, dia menciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik-baik. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya seperti perilaku homoseksual diharamkan. Perbuatan homoseksual sudah dilakukan dari dahulu. Hal itu dapat diketahui di dalam Al-Quran, yaitu pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Perilaku homoseksual sudah dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Selanjutnya, dalam surat Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang memiliki arti, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Di dalam surat tersebut, Allah menyebutkan bahwa melakukan hubungan seksual sama jenis merupakan perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum tersebut azab yang pedih. Kisah Nabi Lut alaihi wasallam yang diceritakan dalam Al-Quran merupakan suatu peringatan bagi kaum muslimin agar menjauhi perbuatan keji yang penuh dengan dosa perzinahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah dampak seks sesama jenis terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah infeksi menular seksual atau IMS. Yang penyakit yang terjadi adalah bisa terinfeksi HIV, gonorrea, chlamydia, sifilis, dan hepatitis B dan C. Yang kedua adalah kanker. Karena seringnya melakukan praktik seksual oleh anal oleh kaum LGBT, resiko penyakit kanker anus lebih tinggi daripada individu yang sering melakukan seks anal. Yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan mental. Stigma sosial dan diskriminasi seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Hubungan kesehatan reproduksi pada ibu dan anak. Kesehatan reproduksi yang baik sebelum kehamilan akan meningkatkan peluang untuk memiliki kesehatan yang sehat. Dengan pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi yang lengkap, nutrisi yang baik, ibu dapat meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan. Ibu dengan kesehatan reproduksi yang baik cenderung mengalami persalinan yang lebih lancar dan lebih sedikit risiko komplikasi. Kesehatan reproduksi yang baik akan membantu ibu pulih lebih cepat dan mencegah berbagai masalah kesehatan pasca persalinan seperti infeksi atau pendarahan. Selanjutnya, penyakit seksual dan reproduksi juga perlu diwaspadai bagi ibu dan anak, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Anak-anak belajar dan tumbuh harus dijaga baik secara fisik maupun mental, karena mereka membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan kuat. Pendidikan seks secara dini juga sangat penting untuk memberikan anak pengetahuan yang benar tentang tubuh, perubahan fisik selama masa pubertas, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini akan menjadi salah satu cara pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan seksual, penyebaran penyakit menular seksual, dan juga membentuk kepribadian anak yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peran ibu dan anak dalam pandangan Islam. Dalam Islam, ibu bukan hanya sekedar orang yang melahirkan, tetapi juga sosok yang membimbing anak agar siap memikul tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan umat.
Ibu memiliki peranan yang pertama yaitu mengasuh anak dengan baik. Ibu tidak hanya memberikan asuhan dengan kebutuhan secara materi saja, tetapi juga bentuk kasih sayang dan perhatian kepada seorang anak. Ibu juga bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan seorang anak dan pengawasan terhadap anak-anaknya dari segi iman dan juga akhlak, agar anak-anaknya tidak terjerumus pada perilaku yang tidak baik. Yang kedua, memberikan teladan yang baik terhadap anak-anaknya. Anak senang sekali meniru apa yang dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Oleh karena itu, ibu harus bisa memberikan suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya, baik melalui tutur kata maupun tingkah laku. Yang ketiga itu memberikan kasih sayang dan memberikan air susunya pada anak. Salah satu bentuk kasih sayang dan juga kepedulian ibu dengan memberikan ASI kepada anaknya. Hal itu juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dan yang terakhir yaitu peran ibu sebagai pendidik anak dalam keluarga. Yang pertama yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan juga pendidikan akhlak. Next. Selanjutnya yaitu peran anak. Selain ibu, anak juga memiliki peranan yang penting. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian, sebagai penerus nilai-nilai agama, anak diharapkan melanjutkan perjuangan dan dalam menjaga dan meneruskan ajaran agama Islam di masyarakat. Dan yang lain yaitu penyambung pahala untuk orang tua. Salah satu cara anak bisa terus berperan bagi orang tua setelah mereka tiada adalah dengan melalui doa dan amal yang soleh. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu mandi wajib setelah mens ataupun melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Yang ketiga, menggunakan alat kontrasepsi. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai keagamaan serta akidah. Yang kelima, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keenam, menjaga pola hidup yang sehat seperti dengan olahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan juga makan makanan yang seimbang dan juga halal. Kemudian mempelajari ilmu fikih yang berkaitan dengan konsep pendidikan reproduksi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya untuk contoh kasus yang pertama mengenai kesehatan reproduksi. Jadi di Indonesia sendiri konsultasi nikah itu banyak dilakukan. Alasannya biasanya karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Selain itu, nikah dini juga masih sering dijumpai karena masih banyak pemikiran dari masyarakat itu yang mengatakan bahwa lebih baik nikah dini daripada melakukan zina. Seperti itu. Nah, salah satu contoh kasusnya itu seperti beberapa waktu yang lalu di mana ada seorang influencer dan juga pendakwa muda yang melakukan pernikahan dini. Jadi untuk sang pria ataupun pendakwa muda ini tuh kelahiran 2005, sementara yang perempuan itu kelahiran 2008 dan saat ini masih umur 17 tahun. Yang mana ini menimbulkan banyak sekali kontra dari masyarakat karena background mereka berdua adalah santri yang dimana tidak menutup kemungkinan bagi remaja yang menjadi follower mereka ataupun santri yang melihat perilaku mereka itu menjadi seolah mereka menormalisasi adanya pernikahan dini. Jadi dan saya juga dengan adanya pernikahan dini itu bisa berpengaruh juga kepada kesehatan reproduksi ibu dan juga anaknya kelak. Jadi bisa saja kalau semisal perempuan yang melakukan pernikahan dini dan setelah itu hamil, bisa terjadi beberapa kasus yang terjadi, misalkan anaknya lahir stunting ataupun ibunya yang tidak siap secara mental maupun saat melahirkannya yang tidak siap. Next. Oke, contoh kasus yang kedua mengenai penyimpangan seksual. Jadi, data tahun 2013 itu terkait laporan LGBT Nasional Indonesia, banyak organisasi LGBT di Indonesia. Untuk fakta ini berarti mengindikasikan bahwa banyak sekali orang LGBT di Indonesia, salah satunya itu homoseksual. Kalau misalnya dulu kan mereka yang homoseksual itu lebih suka menyembunyikan dirinya, tapi saat ini tuh sebaliknya banyak di antara mereka yang dengan bangganya menunjukkan bahwa dirinya adalah homoseksual. Orang-orang yang mendeklarasikan dirinya seorang homoseksual ini yang menjadi hal yang meresahkan karena tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi contoh oleh orang lain, dan banyak orang yang melakukan penyimpangan seksual. Jadi next. Pada kesimpulannya sendiri, jadi berdasarkan pembahasan tadi, bisa disebutkan bahwa permasalahan remaja, khususnya terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi itu masih banyak sekali terjadi. Dan mereka pergaulan bebas juga bisa memicu banyaknya penderita penyakit menular seksual. Dan permasalahan seksual itu bisa banyak terjadi, baik itu zina maupun penyimpangan seksual. Dan saat ini penyimpangan seksual itu tidak hanya dilakukan secara diam-diam, tapi juga secara terbuka. Dan ini bisa meresahkan dan juga memicu kekhawatiran terhadap perilaku dan moral yang kian hari itu kian muda. Selanjutnya, permasalahan ibu dan anak itu juga jadi permasalahan pokok karena ibu dan anak itu menjadi peran penting dalam suatu negara. Dan adanya pernikahan dini, permasalahan stunting, dan juga angka kematian ibu tentu menjadi urgensi pendidikan terkait reproduksi itu diperlukan dan penting bagi seseorang bisa mengetahui dan juga menjaga kesehatan reproduksinya. Next.
Untuk saran sendiri, jadi peraturan pasalnya itu telah tercantum di Al-Quran, dalam hadis, bahkan norma yang berlaku di masyarakat, itu harus kita ikuti. Dan terkait kesehatan seksual dan reproduksi, serta kaitannya dengan agama Islam, maka kita sebagai umatnya harus menjaga dan menghindari perbuatan yang sudah dilarang. Mempelajari ilmu mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, itu bukan hanya untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, tapi juga menjaga diri agar terhindar dari hal yang buruk dan senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.